Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Haryani. Di sini akan mempresentasikan mengenai transportasi, lebih tepatnya metode stepping stone. Ini merupakan mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu Asis Prof. Mirta Vera, SPD MSc. Kita lanjut masuk ke materi, yaitu metode stepping stone atau metode SS adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba atau batu loncatan, dan pedoman alokasinya adalah sudut kiri atas atau northwest corner dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Tujuan dari metode stepping stone adalah untuk mengalokasikan ulang barang ke suatu tempat kosong dengan mempertahankan kendala dan penawaran. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan metode stepping stone sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perumusan masalah dan menentukan alokasi barang dengan menggunakan metode northwest corner atau sudut kiri atas. Yang kedua, mencari sel kosong. Dari sel kosong tersebut kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi. Yang ketiga, lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut dengan memulai dari sel yang kosong. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberi tanda positif, negatif, dan seterusnya. Langkah yang keempat, apabila semua telah bernilai positif, maka solusi awal merupakan hasil dari biaya transportasi minimum. Tetapi jika masih terdapat nilai negatif, maka dicari nilai yang paling terkecil, lalu tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang memiliki nilai terkecil. Langkah yang kelima, menyusun dan memasukkan nilai sel baru yang diperoleh ke tabel baru. Dan yang terakhir, yang keenam, lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah 2 sampai hasil perhitungan biaya tidak ada lagi yang bernilai negatif. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik dengan kapasitas 150 ton, 80 ton, dan 70 ton hendak mengirim ke 3 pasar dengan kebutuhan masing-masing adalah 120 ton, 90 ton, dan 90 ton. Nah, biaya pengiriman di sini digunakan dalam bentuk ribuan. Dari pabrik ke pasar disajikan dalam tabel berikut. Ini tabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk langkah 1, kita untuk menentukan alokasi dengan menggunakan metode northwest corner atau sudut kiri atas, maka kita dapatkan tabel seperti ini. Tabel yang tadi, yang isinya 10 di sini kita jadikan ke dalam kotak kecil, yang mana ini merupakan biaya dari transportasi. Kemudian akan berubah menjadi tabel seperti ini. Nah, untuk menjadikan tabel ini menjadi seperti ini, yaitu dengan cara kita menggunakan metode yang northwest corner, di mana pada tabel ini sudut kiri atasnya itu ialah kolom A1. Nah, pada kolom A1 ini kita akan memulai untuk mencari jalan atau batu loncatannya. Dengan cara yang pertama, kita bandingkan terlebih dahulu permintaan dengan persediaan. Maka permintaan pada kolom A1 ialah 120 dan 150. Kita ambil nilai terkecil yaitu 120. Maka dimasukkan di sini 120. Nah, mengirimkan ke pasar A yaitu 120 sesuai permintaan yang diminta oleh pasar A sudah terpenuhi 120, maka kita lanjut ke pasar B. Nah, untuk pasar B, persediaan yang dimiliki pabrik 1 yaitu 150, maka di sini kita tinggal kurangkan saja 150 dikurang 120, sisanya 30. Maka untuk pabrik 1 mengirim
pupuknya sudah terpenuhi sesuai persediaan yaitu 150. Kemudian kita lanjut ke pasar B untuk pabrik kedua. Karena tadi pasar B sudah diisi 30, maka sisanya 60 karena karena permintaan yang diminta pasar B ialah 90, maka 30 tambah 60 sama dengan 90. Karena sudah terpenuhi, maka kita lanjut ke pasar C. Di sini persediaan yang dimiliki pabrik yaitu 80, karena tadi ia sudah mengirimkan 60, maka sisanya 20. Jadi 60 tambah 20, 80. Dilanjutkan ke bawah dengan pabrik yang ketiga yang mengirim ke pasar C yaitu 70. Karena permintaannya 90, tadi kan udah dikirim sama pabrik kedua yaitu sebanyak 20. Jadi pabrik 3 mengirim 70 sehingga 90. Nah, inilah hasil dari northwest corner, alur jalan yang akan kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Nah, dari tabel yang kita peroleh tadi, maka kita akan memperoleh biayanya. Yang pertama untuk sel A1 yaitu 120 dikali 10, jadi isi yang ini kita kalikan dengan variabel biayanya. Jadi sehingga 120 dikali 10 1.200, 30 dikali 5 150, 60 dikali 10 600, 20 dikali 12 240, dan 70 dikali 10 700. Total keseluruhannya kita jumlahkan yaitu 2.890. Karena dia dalam bentuk ribuan, maka kita kalikan sehingga menjadi 2.890.000. Nah, untuk langkah kedua, kita akan di sini sudah masuk ke dalam metode stepping stone, yaitu pada tabel langkah 1, lihat sel kosong. Lihat sel kosong yang ada pada tabel 1 yaitu C1, A2, A3, dan B3. Dari sel kosong tersebut kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan jarum jam. Jadi sel yang kosong-kosong ini akan kita cari nilainya. Untuk langkah yang ketiga, lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut dimulai dari sel yang kosong. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, jadi kita akan mencari nilai dari yang sel kosong ini yaitu C1, A2, A3, dan B3 dengan cara memberi tanda positif, negatif, positif, negatif. Sebagai berikut, pertama kita akan mencari kolom C1. Di sini yang kita gunakan siklusnya yaitu searah jarum jam. Jadi untuk kolom C1 ini tandanya bernilai plus, kemudian ke bawah negatif, ke samping positif, dan ke atas negatif, balik lagi ke kolom awal. Sehingga dari C1 kita peroleh bahwa 5, nih 5, kita kurangkan dengan 12, lalu kita tambah dengan 10, lalu kita kurangkan dengan 5 hingga hasilnya negatif 2. Maaf, ini nggak nampak ya, ketutup. Kemudian kita cari untuk yang A2. Untuk kolom A2 itu sama searah juga jarum jamnya, jadi untuk kolom pertama itu bernilai positif, naik ke atas negatif, samping positif, ke bawah negatif, kembali lagi ke kolom awal. Sehingga untuk nilai A2 yaitu kita dapatkan 15 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 0. Dapatnya A2 0. Kemudian kita lanjutkan untuk kolom yang A3, di mana kolom A3 ini siklusnya sama, jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, kembali lagi ke kolom awal. Sehingga untuk A3 yaitu 3 dikurang 10
ditambah 5 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan negatif 10. Dan untuk kolom yang terakhir yaitu kolom C3, B3, yaitu positif, negatif, negatif. Sehingga kita dapatkan untuk B3 yaitu 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 1. Nah, inilah yang kita dapatkan dari kolom yang kosong-kosong tadi. Sehingga dari keempat kolom ini, nilai terkecil siklus terjatuh pada siklus A3 yang mana dia memperoleh negatif 10. Nah, lanjut pada langkah 4, karena terdapat hasil yang negatif, maka alokasi produk dari nilai negatif terbesar tersebut dengan melihat isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang memiliki nilai terkecil. Nah, karena tadi yang pada tabel nilai terkecil ialah jatuh pada sel A3 yang memperoleh negatif 10, maka kita lihat tabel A3 ini kembali. Nah, dilihat bahwa dari tabel yang kolom yang gelap-gelap ini, mana nilai yang paling kecil. Di sini ada 120, 30, 60, 20, dan 70. Nah, di antara mereka, yang paling kecil nilainya itu 20. Maka, semua isi sel yang dilewati oleh siklus tersebut, kita kurangkan atau ditambahkan dengan 20. Sehingga, kita akan mencari nilai yang kolom yang kita gelapkan ini aja nilainya. Jadi, untuk A3 sama dengan 0 tambah 20 sama dengan 20, A1 120 dikurang 20 sama dengan 100, B1 30 tambah 20 sama dengan 50, B2 60 kurang 20 sama dengan 40, C2 20 tambah 20 sama dengan 40, dan C3 70 dikurang 20 sama dengan 50. Nah, inilah yang kita peroleh. Kemudian, untuk langkah yang kelima, menyusun atau memasukkan nilai sel baru yang diperoleh pada langkah 4 ke tabel baru. Nah, jadi nilai yang kita peroleh ini akan kita susun ke dalam tabel baru. Jadinya seperti ini. Untuk kolom A1 diperoleh 100, B1 50, kemudian untuk B2 40, C2 40, A3 20, dan C3 50. Sehingga kita hitung lagi biaya transportasinya, yaitu untuk sel A1 100 dikali 10 sama dengan 1000, 20 dikali 3 60, 50 dikali 5 250, 40 dikali 10 400, 40 dikali 12 480, dan 50 dikali 10 yaitu 500. Kemudian kita jumlahkan total keseluruhan sehingga kita dapatkan 2690. Karena dalam bentuk ribuan maka dikalikan sehingga kita dapatkan 2.690.000. Yang kita lanjutkan ke langkah 6. Diperiksa kembali apakah sudah optimal atau belum. Jika belum optimal, masih bernilai negatif, maka lakukan hal yang sama dengan mengulang langkah 2 hingga seterusnya sampai hasil perhitungan biaya tidak ada lagi yang bernilai negatif. Nah, kita mulai dari kolom C1 tadi, karena C1 yang masih kosong tadi kan. Sehingga kita cari, yaitu dapatnya C1 sama dengan 5 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 12, kita dapatkan negatif 2. Kemudian, untuk kolom A2, kita peroleh yaitu 15 kurang 10 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 0. Dan untuk kolom B3, 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10, kita dapatkan 1. Nah, dari ketiga nilai ini yang terkecil ialah C1, yaitu bernilai negatif 2, karena dia masih bernilai negatif. Nah, lihat bahwa nilai terkecil berada di sel C1 sama dengan negatif 2. Ini tabelnya. Yang tadi C1 sama dengan negatif 2. Karena nilai yang paling terkecil jatuh pada C1, maka kita lihat dalam kolom yang hijau ini,
nilai yang paling terkecil ada 40, 40, dan 50. Maka nilai terkecil pada kolom ini ialah 40, sehingga pada siklus tersebut kita akan kurangkan atau tambahkan dengan 40. Maka kita dapatkan bahwa untuk kolom C1 ialah 0 ditambah 40 sama dengan 40. Untuk B1 ialah 50 dikurang 40 sama dengan 10. Kemudian B2 40 tambah 40 sama dengan 80. C2 sama dengan 40 dikurang 40 sama dengan 0. Maka inilah yang kita dapatkan dan kita akan lanjutkan dengan memasukkan ke dalam tabel baru. Yaitu tabelnya menjadi untuk kolom A1 100, B1 10, dan C1 40, kemudian untuk B2 80, A1 20, dan C3 50. Kemudian kita akan menghitung biaya transportasinya lagi, yaitu untuk kolom A1 100 dikali 10 sama dengan 1000, 20 dikali 3 sama dengan 60, 10 dikali 5 50, 80 dikali 10 800, 40 dikali 5 200, dan 50 dikali 10 sama dengan 500. Sehingga kita dapatkan jumlah keseluruhannya ialah 2610 dalam bentuk ribuan kita kalikan sehingga menjadi 2.610.000. Nah, karena masih belum optimal, masih ada yang bernilai negatif, maka kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada kolom A2, sehingga kita dapatkan A2 yaitu 15 dikurang 10 tambah 5 dikurang 10 sama dengan 0. Kemudian untuk C2 yaitu 12 dikurang 5 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 2. Dan untuk kolom B3 yaitu 9 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 3 sama dengan 11. Nah, pada ketiga ini nilai terkecilnya jatuh pada siklus A2. Siklus A2 yang bernilai 0, maka kita akan melihat isi sel paling terkecil adalah 10, karena di sini 100, 10, 80, yang paling kecil adalah 10, maka semua isi sel yang dilewati oleh siklus tersebut dikurangkan atau ditambahkan dengan 10. Sehingga A2 sama dengan 0 tambah 10 sama dengan 10, B2 80 dikurang 10 sama dengan 70, B1 10 tambah 10 sama dengan 20, A1 100 dikurang 10 sama dengan 90. Nah, ini akan kita pindahkan ke dalam tabel baru sehingga kita akan memperoleh tabel baru yaitu pada kolom A1 90, A2 10, A3 20, B1 20, B2 70, C1 40, dan C3 50. Sehingga kita akan mendapatkan biaya transportasinya yaitu 90 dikali 10 900, 10 dikali 15 150, 20 dikali 3 60, 20 dikali 5 100, 70 dikali 10 700, 40 dikali 5 200, dan 50 dikali 10 500. Sehingga jumlah keseluruhan totalnya yaitu 2.610, dalam ribuan kita kalikan maka 2.610.000. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk menghasilkan biaya paling minimum, pabrik akan mengirimkan pupuknya dengan formulasi sebagai berikut. Yang pertama, pabrik 1 mengirim ke pasar A sebanyak 90 ton, pabrik B sebanyak 20 ton, dan pasar C sebanyak 40 ton. Yang kedua, untuk pabrik kedua mengirimkan ke pasar A sebanyak 10 ton dan pasar B sebanyak 70 ton. Dan pabrik 3 mengirimkan ke pasar A sebanyak 20 ton dan pasar C sebanyak 50 ton. Dengan jumlah biaya transportasi minimumnya adalah 2.610.000. Nah, itulah cara menggunakan metode transportasi pada metode stepping stone. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya, Juli.
Silakan Firda. Kan dalam perhitungan stepping stone itu, apakah tanda yang diberikan selalu positif, negatif, dan seterusnya? Maksudnya udah ditetapkan gitu ya? Atau? Ya, yang sudah ditetapkan. Iya, pada metode stepping stone, untuk memberi tanda positif, negatif, dan seterusnya itu sudah ditetapkan. Kan kita ingin mencari kolom yang kosong dengan menggunakan kolom yang terisi. Nah, pada kolom yang kosong ini kita harus memberikan tanda positif, sehingga negatif, negatif, hingga seterusnya. Jadi udah ada ketetapannya. Baik, Juli, terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.